Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cida Mirdawati, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, SMP Negeri 1 Malingping. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini diambil berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menstabilkan identitas ini dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Reinka dan Sophia adalah teman yang akrab, tetapi akhir-akhir ini mereka tidak lagi terlihat bermain bersama karena terdapat selisih paham. Berikut penyelesaian masalah antara Reinka dan Sophia, beserta skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Reinka. Apa kabar Reinka hari ini? Baik. Ya, baik ya. Kenapa Ibu? Itu Reinka, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Reinka di kelas kurang fokus ya pada saat pembelajaran. Terus Reinka juga sering menyendiri di kelas ya. Ada masalah apa Ren? Sekolah karena beberapa waktu lalu dia menimpa saya dan tidak mau bertemu dan tidak mau diajak makan. Oh begitu. Oke, Ibu paham dengan apa yang Reinka rasakan ya. Mungkin Ibu juga kalau di posisi Reinka akan melakukan hal yang sama. Boleh Ibu memanggil Siti Sophia biar jelas permasalahannya seperti apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Sophia hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sophia, Ibu dengar dari Reinka, katanya akhir-akhir ini Sophia sudah tidak ngajak Reinka bermain, betul? Benar Bu, waktu itu saya mengajukannya karena beberapa hari yang lalu saya ajak bermain tidak mau. Betul Reinka? Ya Bu, pada saat itu saya sedang tidak enak badan. Oke baik, Ibu paham dengan perasaan Sophia. Kesal merupakan sikap yang wajar ya dan manusiawi. Nah di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah sekarang mari kita perbaiki masalah ini ya. Oke, Reinka dan Sophia, yang kalian lakukan ini tindakannya masih wajar dan manusiawi ya. Yang Ibu maksud di sini artinya kalian tidak sampai beradu mulut, apalagi sampai beradu fisik ya. Nah sekarang coba kita ingat kembali yuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira nih yang kalian berdua lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Coba dari Reinka dulu, kira-kira apa nih yang belum sesuai? Tanggung jawab sendiri dan saling menyayangi. Bagus. Kalau Sophia? Baik. Bagus, karena saling menyayangi dan menghargai antar teman itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis di kelas. Nah, sehingga kalian juga bisa belajarnya lebih nyaman. Ya. Baik, Ibu hargai usaha kalian untuk mencari solusi terbaik ini. Setelah ini kalian bermaaf-maafan dan kembali bermain lagi. Bisa? Oke. Maafin aku ya.
Oke, baik. Terima kasih Reika dan Siti Sofia. Silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reika dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari kelas 8C. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi harus dilakukan oleh semua guru karena siswa butuh didengarkan, dimengerti, dan dihargai. Karena setiap masalah pasti ada alasannya, tidak langsung diyakini, dimarahi tanpa mendengarkan alasan tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk mencari solusi karena kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kasus 2. Dian Julianti terbiasa membuang sampah sembarangan, sehingga perilaku Dian tidak mencerminkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berikut penyelesaian masalah Dian Julianti dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa tidak ke tempat sampah? Coba duduk sini yuk. Tahu, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi Cina juga sama pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak seharusnya dia melakukan hal itu, ya. Oke. Kira-kira nih dia pasti punya alasan kan ya mengapa membuang sampah sembarangan. Boleh Ibu mengetahui alasannya dia? Sampahnya jauh dari jangkauan saya. Sekarang gini, menurut dia membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Baik, Ibu. Oke. Kalau begitu nih, kira-kira Dian ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Nah, berarti dengan membuang sampah sembarangan nih, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang belum Dian lakukan? Baik, betul ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dian bilang tadi sering membuat sampah sembarangan. Nah, sekarang kira-kira nih kita cari solusi bagaimana untuk mengatasi kebiasaan buruk Dian ini. Apa yang akan Dian lakukan? Dian bisa melakukan hal itu. Baiklah Dian, kita sudah berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Dian lakukan. Bu Cida berharap Dian bisa memperbaiki, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan. Saya akan bertanggung jawab dan menjaga teman-teman dan memperbaiki kesalahan saya. Baik, sekarang Dian boleh kembali ke kelas, Nak. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Julianti dari kelas 8C. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh ibu bapak guru. Karena kita sebagai siswa juga butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita ada alasannya. Bukan langsung menghakimi dan memarahi tanpa mendengarkan alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercayai dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin saya bisa memperbaikinya. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.